Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Anissa Amalia dengan NIM 1903145 dari kelas 1A Pendidikan Bisnis 2019. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang business plan. Di sini saya akan menjelaskan mengapa saya memilih bisnis tersebut. Pembahasan pertama kita mengenai tentang alasan saya memilih bisnis tersebut ya. Yang pertama kita akan membahas tentang analisis positif dan negatifnya. Yang kedua analisa SWOT. Yang ketiga pengadaan posisi. Dan yang keempat analisa pesaing. Yang pertama kita akan membahas analisa aspek positif dan negatifnya. Ide bisnis pertama saya yaitu coffee shop. Di sini saya akan menerangkan aspek positif dan negatifnya. Yang pertama kita mulai dari aspek positifnya dulu. Pertama, aspek positifnya yaitu meningkatkan konsumsi lokal. Maksudnya yang di sini yaitu meningkatkan konsumsi akan berbagai olahan kopi. Jadi di sini tuh untuk mengajak golongan muda maupun golongan atas yang sudah berumur untuk menikmati berbagai olahan kopi yang sudah dimodifikasi mengikuti tren zaman sekarang. Yang kedua itu menimbulkan efek kesejahteraan beberapa petani kopi. Ya, di sini kita bekerjasama dengan para petani kopi. Tentunya kita mengambil biji kopi yang terbaik di Indonesia. Oleh karena itu, kita menimbulkan kerjasama antara petani kopi untuk menghasilkan kopi yang baik dan berkualitas. Yang ketiga, membuka cabang bisnis di tempat lain. Maksudnya di sini, ketika usaha kopi kita berjalan dengan lancar, omsetnya berjalan dengan lancar, banyak konsumen, otomatis kita akan membuka cabang di tempat lain agar menarik atau menjangkau konsumen yang jauh dari tempat kita berjualan tersebut. Lalu aspek negatifnya dari ide bisnis ini yaitu yang pertama, bersaing dengan konsumsi atau minuman lokal maupun luar. Ketika kita membuka usaha kopi ini, otomatis kita akan bersaing dengan merek yang lain, entah itu dari minuman lokal maupun minuman dari luar. Oleh karena itu, di sini kita dituntut untuk berkreasi lebih kreatif dan inovatif agar olahan minum kita atau kafe kita dikunjungi banyak konsumen tertarik untuk datang gitu di kafe kita. Terus yang kedua, berkurangnya konsentrasi bagi petani di kebun untuk menghasilkan kopi yang berkualitas. Yang tadi yang pertama kan disebutkan positifnya menimbulkan efek kesejahteraan beberapa petani kopi. Nah, ada dampak negatif dari pernyataan tersebut. Mengapa? Ketika kita sebagai owner kopi meminta para petani untuk menghasilkan biji kopi yang berkualitas, di satu sisi lain petani tersebut dituntut untuk bekerja lebih keras agar menghasilkan biji kopi yang berkualitas, seperti rajin untuk merawat biji kopi tersebut. Itu memunculkan berbagai konsentrasi dari si petani tersebut, karena si petani tersebut itu bukan mengurusi dari yang kita tuntut, tapi mereka mempunyai kewajiban yang lain. Jadi di sini tuh petani dituntut untuk bisa mengelola manajemen waktu antara merawat biji kopi dan kehidupan lainnya. Yang ketiga yaitu banyaknya pesaing di tempat kita membuka cabang.
Kebalikan dari aspek positif, ketika kita membuka cabang bisnis tempat lain, ada dampak negatifnya, yaitu tadi banyaknya pesaing di tempat kita membuka cabang. Ketika kita membuka cabang di tempat lain, pasti banyak sekali produk kopi, banyak sekali pesaing. Ketika usaha kita dianggap lancar, banyak konsumen yang datang, pasti pesaing tersebut merasa iri dan kenapa produknya tidak selaris dari yang punya kita. Oleh karena itu banyak pesaing yang mungkin menduplikat dari inovasi-inovasi berbagai olahan kopi yang kita punya. Yang kedua, kita akan membahas tentang analisa SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats. Di sini saya akan membagi dua kelompok. Yang kelompok pertama yaitu strength dan weakness, dan kelompok kedua ada opportunities dan threats. Di kelompok pertama ada strength, yaitu kekuatan dari ide bisnis ini. Yang pertama itu lokasi yang strategis dengan customer. Mengapa memilih lokasi yang strategis dengan customer? Karena untuk menarik perhatian customer untuk membeli dan datang ke usaha kita, ke kafe kita. Yang kedua itu ada harga yang relatif terjangkau untuk semua kalangan. Maksudnya kalangan ini tuh kalangan strata pendidikan, mulai dari pendidikan sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, terus kuliah maupun pekerja yang lainnya. Di bisnis ini saya menarik harga yang relatif terjangkau di dompet kalangan tersebut. Yang ketiga, mampu mendesain interior tempat yang kekinian. Kekuatan dari ide bisnis ini, kita mendesain tempat kafe tersebut menjadi misalkan instagramable untuk foto-foto atau bertema apa untuk menarik perhatian konsumen. Terus yang keempat, ada fasilitas dan pelayanan yang baik terhadap customer. Di sini saya mengutamakan fasilitas dan pelayanan terhadap customer sehingga si customer itu tuh merasa nyaman dan mau untuk kembali lagi di cafe kita. Jadi dibuat senyaman mungkin, sekomplit mungkin untuk menarik konsumen agar datang lagi. Terus yang kelima, membuat alat makan, sendok dan garpu serta packaging yang ramah lingkungan. Maksudnya ramah lingkungan ini kita tidak menggunakan plastik, melainkan menggunakan bahan stainless ataupun dari kayu, karena banyak di all shop menjual seperti sendok dan garpu yang terbuat dari kayu, namanya wooden spoon atau apa saya lupa. Terus menciptakan atau membuat packaging yang ramah lingkungan seperti box yang kita custom. Terus sendok dan garpu itu kita custom agar ramah lingkungan, tidak menggunakan plastik yang akhirnya sampahnya itu bakal lama diproses, ya kan. Nah, dari kekuatan tersebut kita masuk kedua, yaitu weakness, masih dari kelompok yang pertama tadi. Nah, kelemahan dari kekuatan tersebut, yang pertama itu biaya sewa tempat yang lumayan mahal dan dikenakan pajak. Mengapa? Ketika kita memilih lokasi yang strategis, misalkan di pusat kota, pastikan biaya sewanya yang mahal, karena kan di pusat kota banyak banget tuh ya, seperti
turis maupun warga lokal lainnya. Pasti kan mahal, terus juga dikenakan pajak karena kan ya tengah-tengah kota. Terus kelemahan yang kedua dari kekuatan yang kedua tadi, ada makanan dan minuman yang dijual umumnya sama dengan kafe yang lain. Kita menargetkan harga yang relatif murah, tetapi dari kelemahan tersebut, makanan dan minuman yang dijual umumnya sama menunya. Terus yang ketiga, dari kekuatan yang ketiga itu udah bosan dengan suasana atau desain tempat. Di kekuatan pertama, saya udah menjelaskan mampu mendesain interior. Tapi kelemahannya itu mudah bosan karena rata-rata orang Indonesia itu mudah bosan. Jadi di sini tuh kelemahannya mudah bosan terhadap desain yang ada di tempat kafe tersebut, kafe yang saya rancang bisnis ini. Terus yang keempat, kelemahannya mudah dirusak atau dicoret oleh customer yang jahil dan hanya menumpang wifi saja. Kelemahan dari fasilitas dan pelayanan yang baik itu yang sering terjadi pasti adalah fasilitas yang rusak ataupun dinding yang dicoret-coret ya, ataupun kebanyakan dari remaja kebanyakan tuh nongkrong di kafe tuh hanya untuk menumpang wifi-nya saja. Itu kelemahannya. Terus habis itu kelima, harus teliti dan fokus dalam memilih bahan untuk alat makan dan packaging yang ramah lingkungan. Di sini tuh kita tuh harus teliti terhadap toko ataupun online shop yang kita memesan sebuah produk agar kita tidak terkena tipu ataupun barang yang kita pesan tuh sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi intinya kita tuh harus teliti dan fokus terhadap sesuatu. Selanjutnya saya akan membahas kelompok yang kedua, opportunities dan threats. Opportunities itu peluang dari kelompok yang pertama tadi, kekuatan dan kelemahan. Peluangnya yang pertama itu lokasi yang dekat dengan anak sekolahan dan kampus. Jadi kita tuh sudah memilih lokasi yang strategis, misalkan tengah-tengah kota. Pastikan lokasi tersebut peluangnya dekat dengan anak sekolahan dan kampus, maka dari itu banyak konsumen yang datang dan membeli produk kita. Terus peluang kedua itu berinovasi atau menciptakan makanan dan minuman yang berbeda dari kafe yang lainnya. Seperti yang kita ketahui, kekuatan dan kelemahan tersebut kan harga yang relatif murah, dan kelemahannya itu pasti makanan dan minumnya relatif sama menunya. Oleh karena itu peluangnya di sini kita tuh berinovasi menciptakan makanan dan minuman yang berbeda dari yang lain. Pokoknya tuh kata kuncinya kita harus unik dari yang lain, menu-menunya gitu atau tempatnya. Terus yang ketiga peluangnya ada menciptakan tempat senyaman mungkin untuk membuat customer sering datang dan membeli. Kita sudah mendesain interiornya, terus pastikan kelemahannya mudah bosan oleh customer. Jadi peluangnya itu kita tuh menciptakan senyaman mungkin, serapi mungkin, sebersih mungkin, pokoknya senyaman mungkin untuk customer itu betah di cafe kita untuk membeli lagi, datang lagi, seperti itu. Terus yang peluang yang keempat, mengadakan diskon atau promo bagi customer di media sosial, khususnya Instagram. Mengapa? Karena kita kan sudah melihat dari fasilitas dan pelayanan yang baik keuntungannya. Terus kelemahannya tadi, fasilitas mudah dirusak ataupun dinding tuh banyak yang dicoret-coret, terus hanya menumpang wifi saja. Nah di sini kita peluangnya itu mengadakan promo bagi customer, khusus kita mengadakannya tuh di platform media sosial yaitu Instagram. Mengapa? Karena tuh kebanyakan dari kita tuh mayoritas orang Indonesia tuh pasti menggunakan
aplikasi tersebut. Karena itu kita mengadakan diskon promo di Instagram. Kita membuat Instagram dengan cara kita mengadakan challenge seperti misalkan customer datang ke cafe kita, terus challenge nih, kalian foto apapun di SG itu selalu dipost dan nanti gunakan hashtag challenge apa. Nah itu kita lakukan untuk menarik customer juga gitu. Terus mengadakan diskon di hari tertentu tapi sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Terus yang kelima, peluang yang kelima itu menciptakan alat makan dan packaging yang ramah lingkungan. Kita sudah membuat alat makan dan packaging yang ramah lingkungan. Terus kelemahannya pastikan kita harus teliti gitu biar tidak tertipu, biar hasilnya tuh sesuai dengan yang kita harapkan. Oleh karena itu peluangnya kita tuh menciptakan alat makan dan packaging yang ramah lingkungan yang tadi saya sebutkan, yang terbuat dari stainless. Kan banyak kan stainless seperti sedotan, banyak tuh stainless sedotan, kita menggunakan seperti itu. Lalu yang kedua kita akan membahas tantangan. Kita sudah membahas kekuatan, kelemahan, dan peluang. Pastikan dari semua itu ada tantangannya. Nah di sini saya akan membahas tantangannya pertama, yaitu banyaknya kafe di daerah tersebut. Kita sudah mencari lokasi yang strategis, terus kita juga lokasinya tuh dekat dengan anak sekolahan ataupun kampus atau perusahaan. Tantangannya yaitu banyaknya kafe di daerah tersebut. Jadi tuh sepintar mungkin, sebisa mungkin kita tuh bisa menjadikan kafe kita tuh berciri khas ataupun menarik perhatian. Karena dari itu ya tantangannya itu banyaknya kafe di daerah tersebut. Kan kita kan sudah melakukan lokasi yang strategis di tengah kota, otomatis banyaknya kafe di daerah tersebut. Lalu yang kedua, bahan baku yang sulit dicari. Kita kan sudah menetapkan harga yang relatif murah, terus makanan minuman yang dijual tuh bervariasi, menciptakan menu-menu yang bervariasi inovatif gitu. Terus tantangannya itu bahan baku yang sulit dicari, seperti nih kasus utamanya itu pasti biji kopi, karena di sini tuh biji kopi itu susah ya dicari. Kita harus melakukan penelitian, research dulu ke petani kopi. Kan banyak, tapi banyak juga sih petani kopi, tapi kan kita harus seleksikan mana yang baik untuk kafe kita. Sebenarnya biji kopi itu banyak yang berkualitas, tapi kan kembali lagi ke cocok nggak cocoknya dari kitanya. Habis itu yang tantangan yang ketiga ada sulit menemukan desain tempat yang cocok dengan tema kafe yang diinginkan. Karena kan kita kan sudah mampu tuh mendesain interior di tempat usaha kita, terus kita menciptakan tempat yang senyaman mungkin. Nah tantangannya tuh kita sulit, bingung gitu menentukan tema apa untuk kafe kita yang cocok di era 2020 ini. Kita harus mengikuti tren tentunya supaya banyak yang tertarik dan datang ke kafe kita gitu. Terus tantangan yang keempat adalah hanya sekadar menumpang wifi dan berdiam atau mengobrol terlalu lama. Nah tantangannya tadi kita kan sudah memberikan fasilitas yang baik, terus pelayanan yang baik terhadap customer. Terus habis itu tantangannya tuh ya tadi kebanyakan remaja tuh atau anak sekolahan nih biasanya tuh berdiam diri di kafe tuh ya cuma untuk mengobrol doang lama. Kan banyak juga yang ngantri, di customer yang ngantri untuk makan dan minum di kafe kita. Nah itu tantangannya, bagaimana si customer tuh tidak berlama-lama. Terus yang terakhir, yang kelima, tantangannya ada mudah ditiru alat makan dan packaging yang ramah dan lingkungan. Kita udah berinovasi nih menciptakan alat makan dan packaging yang ramah lingkungan, tiba-tiba tantangannya dari pesaing lain
ditiru gitu. Kita membuat stainless, dia juga membuat stainless, jadi mudah ditiru tantangannya. Jadi sekian analisis SWOT, lalu kita akan bahas tentang kuadran posisi. Bisa kalian lihat di samping ini ada tabel yang analisis SWOT. Di sini juga saya sudah mencantumkan nomor-nomor yang saya rasa mempunyai kekuatan yang besar. Lalu di sini bisa kalian lihat nomor-nomornya. Kita mendapatkan jumlah strengths-nya itu 20, kita jumlah weakness-nya itu 12, lalu selisih dari strengths dan weakness yaitu 8, dan yang kelompok kedua ada jumlah opportunity ada 19, jumlah threats ada 12, selisih dari opportunity dikurangi threats itu 7. Jadi kuadran dari posisi bisnis ini berada di kuadran 1. Dari perhitungan tersebut, ide bisnis saya berada di kuadran pertama. Strategi untuk memenangkan persaingan di kuadran tersebut adalah saya harus menciptakan strategi pemasaran, inovasi produk, dan desain interior untuk bisnis saya sehingga bisa menarik customer untuk datang dan makan lagi, datang makan lagi. Selanjutnya pembahasannya yaitu saya akan menjelaskan tentang nama bisnis, logo usaha atau produk, atau filosofi nama logo tersebut. Jadi nama dari ide bisnis saya itu, nama tempatnya, nama kafenya yaitu Sunday Roast Coffee. Jenis usahanya coffee shop. Mengapa saya memilih nama tersebut? Karena Sunday itu diartikan sebagai hari Minggu yang tentunya penuh keceriaan dan banyak orang yang istilahnya lah keluar dari rumah melepas penat. Jadi saya memilih Sunday ya karena artinya itu insya Allah akan membawa kegembiraan, keceriaan bersama keluarga ataupun teman. Lalu Rose, mengapa saya memilih nama Rose? Karena tuh bunga rose itu cantik dan saya suka dengan warna yang identik dengan warna pastel. Jadi saya memilih nama Rose karena artinya tuh kayak memberikan warna yang tenang, nyaman saat berada di cafe tersebut. Terus logonya dalam proses. Oke, sekarang saya akan menjelaskan manajemen pemasarannya seperti apa. Mulai dari segmentingnya, targetingnya, positioningnya, terus keunggulan, habis itu analisis marketing mix atau 4P ya. Yang pertama saya akan menjelaskan target konsumen dan karakteristiknya yang berada di proses segmentasi ini. Saya akan menjelaskannya. Yang pertama di segmentasi ini ada geografi, demografi, dan psikografi. Yang pertama dari geografi yaitu geografi penjualan produk Sunday Roast Coffee ini terletak di kota Bandung. Negaranya negara Indonesia, Provinsi Jawa Barat. Lalu demografinya yaitu pada jenis kelamin ada pria dan wanita. Usianya produk Sunday Roast Coffee ini ditunjukkan kepada konsumen yang berusia 15 tahun ke atas. Terus tingkat pendidikannya ini semua kalangan, pekerjaan dengan harga yang terjangkau. Habis itu tingkat pendidikannya itu sama ditunjukkan kepada anak sekolah menengah pertama ke atas. Terus ada psikografi. Produk Sunday Roast Coffee ini untuk semua kalangan sosial untuk memenuhi kebutuhannya. Mengapa disebutkan untuk memenuhi kebutuhannya? Ini dimaksudkan untuk
membeli produk yang kita tawarkan, ya seperti tadi coffee untuk merilekskan pikirannya setelah seharian beraktivitas atau membuatnya semangat seperti itu. Lalu yang kedua, targeting. Penargetan dari Sunday Roast Coffee ini, yang pertama, geografi telah ditentukan. Penjualan produk Sunday Roast Coffee terletak di Jalan Dipati Ukur, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia, atau bisa juga di daerah Antapani. Lalu demografinya kita sudah menentukan, yaitu penjualan ditunjukkan kepada masyarakat di Kota Bandung, terutama di wilayah sekitar Jalan Dipati Ukur ataupun di Antapani, lokasi yang strategis yang dekat dengan masyarakat customer. Usianya kita sudah menargetkan yaitu usia 15 sampai dengan 55 tahun. Terus tingkat pendapatannya itu golongan kelas sosial ke bawah dan ke atas. Lalu tingkat pendidikannya itu sekolah menengah pertama sampai dengan atas. Pekerjaan sampai dengan karyawan. Terus psikografinya kita sudah menentukan produk Sunday Roast Coffee ini ditujukan untuk kelas sosial bawah maupun menengah maupun atas, dan kaum muda yang hanya sekedar memenuhi kebutuhan irasional dan lifestyle-nya. Mengapa? Karena kebanyakan itu anak muda tuh hanya mementingkan kebutuhan irasionalnya, seperti misalkan, aku sehari nggak ke kafe nih, ya aku sehari nggak beli kopi nih, gitu. Karena untuk mementingkan kebutuhan irasionalnya daripada kebutuhan yang terpentingnya. Terus untuk lifestyle, seperti lifestyle tuh ya gaya hidup mereka kayak tadi, kayak gaya hidupnya kayak misalkan sering menongkrong ataupun hanya sekedar untuk membeli lalu mempostingnya di media sosial, seperti itu lifestyle-nya. Lalu selanjutnya kita akan membahas positioning-nya, yaitu cara agar produk kita dapat dengan mudah dan selalu diingat oleh konsumennya. Positioning penempatannya, yang pertama itu kita menjadikan positioning itu tempat nongkrong anak muda kekinian. Jadi ciri khas dari tempat kita itu ya tempat nongkrong anak muda kekinian dengan desain-desain yang lucu, instagramable, dan yang lain ya. Pokoknya kekinian di era sekarang. Terus habis itu tagline-nya, slogannya itu It's your day, it's your Sunday Roast time. Lalu selanjutnya kita akan membahas keunggulan produk dan jasa. Pertama, saya akan menyebutkan apa saja sih produk atau jasa yang saya jual, yaitu produk berbagai jenis olahan kopi dengan varian yang bermacam-macam, dan makanan yang dijual hanya ada dessert dan pasta saja. Lalu yang kedua, adakah produk jasa atau yang lain yang sama dengan produkmu? Sebutkan dan jelaskannya. Ya pasti ada, karena Sunday Roast Coffee ini kan menjual kopi, olahan, pasta, dan dessert. Pasti banyak lah ya kafe-kafe yang menjual tersebut, tetapi di sini kita mempunyai keunikan tersendiri. Lalu apa yang membedakan produk atau jasa saya dengan produk sejenis lainnya? Produk kopi diambil dari biji kopi yang terbaik di Indonesia, olahan pasta yang saya mix antara Western dan Indonesia, serta dessert yang low fat dan cocok untuk bagi yang lagi program diet karena low fat, insyaallah. Terus yang selanjutnya, apa sih keunikan atau keunggulan dari produk atau jasa yang saya
tawarkan dapat menarik hati konsumen. Nah, keunikannya itu dari segi penyajian ya, dan plating makanan. Jadi tuh packaging dan kemasan itu kan ramah lingkungan ya, terbuat dari stainless ataupun dari box kaca. Nah, habis itu dari segi penyajian plating tuh berbeda dari yang lain. Dari packagingnya juga kita tulis apa sih kata-kata yang semangat untuk konsumen ataupun quotes of the day gitulah pokoknya. Jadi biar menarik konsumen agar mempostingnya di media sosial, dan pastikan kalau misalkan konsumen mempostingnya di media sosial pasti banyak yang datang karena ya unik gitu. Lalu selanjutnya, rencana apa yang saya lakukan agar keunikan atau keunggulan produk atau jasa yang saya dapat dilihat oleh konsumen. Yang pastinya jadi saya sudah menjelaskan mengadakan promosi di media sosial di platform Instagram, media sosial Instagram, dengan melakukan challenge kepada konsumen atau mengadakan diskon contohnya di setiap hari Jumat dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Seperti misalkan kita membeli di hari Jumat, ada buy one dan get one, tapi yang get one-nya ini, yang free-nya itu random menu ya. Terus untuk yang berulang tahun tuh bisa menunjukkan KTP-nya. Ini yang berulang tahun tuh yang mempunyai KTP saja ya, yang bagian anak sekolah itu belum bisa. Tapi dari promosi tersebut terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Selanjutnya saya akan membahas tentang strategi pemasaran marketing mix 4P. 4P. Yang pertama itu produk dan jasa. Tadi saya sudah sebutkan ada coffee, pasta, dan dessert. Menu yang dijual hanya 3 itu doang. Terus dari segi price-nya itu kita mengambil harga dari coffee itu kita mengambil harga 15.000, dari 15.000 sampai dengan 50.000. Kalau pasta dari 40.000 sampai dengan 80.000. Kalau dessert dari 35.000 sampai dengan 80.000. Terus place-nya itu di daerah Depati Ukur ataupun di daerah Antapani, karena di daerah Depati Ukur itu tuh kan banyak sekali ya, ada kampus, ada perkantoran juga, dan banyak lainnya tempat makan gitu. Nah, abis itu kita juga sih ingin mendirikan stand di CFD, karena kan banyak banget kan yang berolahraga di CFD Dago ataupun CFD Gua Batu. Bisa bergantian, bisa di CFD Dago maupun CFD Gua Batu setiap hari Minggu. Terus habis itu kita juga mengikuti bazar atau event yang bertemakan kopi, tentang kopi kita ikut tuh. Terus dari segi promotionnya itu sudah saya jelaskan ya, mengadakan diskon di hari tertentu, buy one get one itu random menu. Terus habis itu yang berulang tahun dapat menunjukkan KTP-nya. Lalu media yang kita gunakan untuk mempromosikan ini ada media Instagram dan brosur yang kita bagikan di jalan saat CFD maupun saat mereka membeli produk kita di kafe. Selanjutnya saya akan membahas tentang manajemen operasionalnya. Pertama saya akan membahas tentang biaya marketingnya ya. Di sini saya mengambil contoh produk yaitu dessert box. Saya akan mengambil contoh biaya marketingnya dari dessert tersebut. Di sini bisa teman-teman lihat dari biaya marketingnya. Dari biaya marketing saya mendapatkan total biaya sebanyak Rp2.430.000. Di sini juga saya sudah membuat tabel alat-alat yang saya gunakan untuk membuat dessert ini. Nah, lalu di sini ada biaya produksi dari pembuatan dessert box ini. Biaya produksi ini termasuk biaya bahan baku langsung ya.
Di sini tertera bahannya yaitu ada tepung terigu, tepung maizena, gula pasir, susu kental manis, telur, whipping cream, dan toppingnya ini opsional. Di tabelnya juga sudah dijelaskan berapa jumlahnya, merek, nama toko, dan harganya. Kira-kira total biaya produksi ini sekitar 74.000. Ini 74.000 ini yang biaya bahan baku langsung ya. Terus yang kedua ada biaya tenaga kerja. Di sini saya memakai 2 pegawai, masih 2 pegawai dulu perkiraannya, yaitu sebesar 200.000. Di sini ada biaya pendukung yaitu berupa kemasannya, box dessertnya, tempatnya, biaya produksinya dan biaya pendukungnya sudah tertera di tabelnya sebesar Rp76.000. Lalu HPP-nya itu saya kan sudah menargetkan total biaya bahan baku langsungnya itu 74.000. Terus biaya tenaga kerja langsungnya itu Rp200.000. Biaya pendukungnya Rp76.000. Lalu total biaya produksi HPP yang dijumlahin 1 2 3 itu menjadi Rp350.000. Nah, jumlah produk yang dihasilkan tuh dalam sehari 5, HPP per unitnya menjadi Rp70.000. Di sini saya akan menerangkan berapa sih keuntungan kotor omset dari produk saya ini. Yang pertama, harga jualnya itu Rp80.000. Rp80.000 ini harga maksimalnya ya per dessert boxnya itu. HPP per unitnya itu Rp70.000 yang kita dapatkan tadi, yang ada biaya produksi, biaya pendukung, sama biaya tenaga kerja itu kan dijumlahin. HPP per unitnya itu Rp70.000. Jadi keuntungan kotor per unitnya dikurangkan menjadi Rp10.000. Nah, di sini ada perkiraan biaya operasionalnya ya. Biaya operasional itu sewa tempatnya Rp100.000, listrik dan air Rp100.000, gaji Rp200.000. Jadi total perkiraan biaya operasionalnya per bulan itu Rp400.000. Nah, perhitungan untuk menutup biaya operasional ini ada titik impas per unitnya ya. Jadi 400 yang tadi total biaya operasional dibagi 10.000 HPP per unitnya. Sehingga dengan biaya operasional sebesar Rp400.000 per bulan, maka harus menjual sebanyak 40 untuk menutup biaya operasional tadi. Nah, perhitungan balik modalnya, kita mendapatkan modalnya tuh 5 juta di sini, perkiraan modal 5 juta. Lalu dibagi 10.000 tadi yang HPP per unitnya. Dengan modal 5 juta, maka akan balik modal setelah menjual sebanyak 500 unit. Akan kita sudah mengetahui ya laba kotornya tadi. Nah, kita akan menghitung berapa sih laba bersihnya. Yang pertama itu perkiraan laba kotor per 3 bulannya. Di bulan Januari perkiraan 2 juta, di bulan Februari 3 juta peningkatan 1 juta, dan Maret 4 juta. Nah, perkiraan biaya operasionalnya bulan Januari 400, Februari 400, Maret 400 juga. Jadi perkiraan laba bersih di bulan Januari itu 1.600.000, Februari 2.600.000, Maret 3.600.000. Saya akan menjelaskan sumber daya manusianya, yaitu di sini saya sudah memberi diagram di sini, yaitu pemiliknya saya sendiri Anissa Dea Amalia, manajemen pemasarannya oleh Muhammad Iksan Gifari, manajemen keuangannya oleh Alika Naila Nuri, manajemen produksinya oleh Muhammad Raihan Ilham, dan yang terakhir manajemen SDM-nya oleh Cika. Selanjutnya saya akan membahas tentang bisnis modal kanvasnya, yaitu BMC-nya dari ide bisnis saya ini. Yang pertama itu ada nama usahanya, yaitu Sunday Rose Coffee. Jenis usahanya coffee shop. Saya akan menjelaskan singkat deskripsi usaha saya ini. Saya akan menceritakan singkat deskripsi dari usaha saya ini. Jadi ide bisnis saya itu menciptakan sebuah kafe yang kekinian untuk anak muda zaman sekarang. Lalu
menjual berbagai minuman, terutama kafe dengan varian yang bermacam-macam, dan makanan yang dijual di sini tuh hanya dessert dan pasta yang pastinya berbeda dari yang lainnya. Lalu di sini di bisnis modal kanvas ini tertera oleh produknya. Produknya yaitu ada kopi, dessert, dan pasta. Terus kegiatan utama dari cafe ini yaitu beli bahan yang pastinya, terus membuat dan mengelolanya, lalu ada penyajian dan plating, terus menjual produk kepada customer, dan yang terakhir mengevaluasi dari kegiatan sebelumnya, dievaluasi sehingga menjadi lebih baik lagi. Itu target konsumennya nih siapa aja sih? Yang pertama nih, ditargetkan untuk pria yang suka dengan berbagai olahan minuman kopi. Lalu yang kedua, ditargetkan untuk wanita yang suka dengan dessert yang manis, tapi dia tuh lagi program diet, jadi dessert kita kan low fat kan. Yang kedua, usianya kita sudah menargetkan sekitar usia 15 sampai dengan 55 tahun. Target pendidikannya di sini kita untuk tingkat pendidikan jenjang sekolah menengah pertama sampai dengan anak kuliahan. Strategi penjualannya yaitu kita mengadakan promosi di media sosial dan mengadakan promo di hari tertentu dengan membeli produk buy one get one random menu di hari tertentu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Lalu bagi yang berulang tahun ini menunjukkan KTP-nya ya, khusus bagi yang mempunyai KTP saja yang promo ini. Lalu media yang digunakannya itu ada Instagram dan media brosur. Modal usahanya ini 10.500.000. Nah, di 10.500.000 ini kita menargetkan rencana keuangannya yaitu biaya produksi dessert dan pasta sekitar 1 juta rupiah dan biaya produksi kopi sekitar 2 juta rupiah. Lalu kita membeli peralatan dapur, furniture, yaitu sekitar kita menargetkan 4 juta rupiah. Lalu ada biaya operasionalnya, termasuk biaya sewa, listrik, dan gaji. Kita menargetkan 3 juta rupiah. Dan yang terakhir ada biaya pendukung, kemasannya, terus ada boxnya, terus ada alat makannya gitu. Kita menargetkan 500.000 rupiah. Mungkin cukup penjelasan dari saya. Maaf bila ada kesalahan kata, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ide bisnis saya ini tercapai ya, doakan saja, amin. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.